slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Enea Bastianini jadi saksi dramatisnya kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024, berjuang dari posisi 3 dan akhiri balapan di posisi 12. MotoGP Malaysia menjadi saksi momen yang dramatis dan menegangkan ketika Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, mengalami kecelakaan saat berada di posisi ketiga. Marquez, yang memulai balapan dengan performa menjanjikan, kehilangan kontrol pada motornya saat berjuang mempertahankan posisinya di depan, hanya beberapa putaran menjelang akhir lomba. Insiden ini tidak hanya mengejutkan seluruh pedok, tetapi juga disaksikan langsung oleh Enea Bastianini, pembalap Ducati yang berada tepat di belakang Marquez ketika kecelakaan terjadi. Dalam kondisi cuaca cerah namun suhu lintasan yang tinggi, para pembalap berusaha keras mengatur kecepatan dan ketahanan ban mereka. Marquez tampil impresif sejak awal balapan dan bertahan di posisi ketiga, menekan para pesaingnya yang berada di posisi depan. Namun, di tengah persaingan ketat dan upayanya untuk merebut podium, nasib kurang beruntung menghampirinya. Bastianini, yang menyaksikan langsung insiden tersebut dari sudut pandang ideal di belakang Marquez, mengungkapkan betapa menegangkannya situasi itu. Saat balapan memasuki tikungan ke-15 di sirkuit Sepang, Marquez tampak kehilangan kontrol pada bagian depan motornya, mengakibatkan dirinya jatuh dan terlempar dari Desmosedisi GP23 miliknya. Kecelakaan tersebut terjadi begitu cepat sehingga Bastianini, yang berada di belakangnya, harus dengan sigap menghindari motor Marquez yang meluncur ke gravel. Bastianini menyampaikan komentarnya kepada media usai balapan. "Saya melihat Marquez berjuang keras di depan saya. Ketika dia terjatuh, saya benar-benar kaget. Itu terjadi sangat cepat, dan saya harus bereaksi cepat untuk menghindarinya. Sungguh disayangkan melihat dia kehilangan kesempatan meraih podium," ungkap Bastianini. Bagi Bastianini, kejadian ini menjadi pengingat betapa beratnya persaingan di MotoGP, terutama ketika semua pembalap sedang bertarung di posisi papan atas. Marquez, yang dikenal dengan gayanya yang agresif, sempat menunjukkan kepercayaan diri tinggi sepanjang balapan, dan kejadian ini tentu menjadi momen yang sulit bagi seluruh tim Gresini Racing. Namun, dalam gaya khasnya yang pantang menyerah, Marquez tak langsung menyerah. Setelah tergelincir ke gravel, ia dengan sigap berusaha menegakkan kembali Desmosedisi GP23 miliknya dan kembali ke lintasan. Upaya ini disambut dengan antusiasme oleh para penggemar di tribun, yang melihat perjuangan Marquez sebagai bentuk dedikasi dan semangat juang yang luar biasa. Meski begitu, kondisi motor yang tidak lagi prima akibat benturan dengan lintasan gravel membuat Marquez kesulitan untuk mencapai kecepatan optimal. Dengan kondisi motor yang jelas mengalami beberapa kerusakan, ia berusaha keras mengamankan sisa-sisa poin yang mungkin bisa ia raih. Pada akhirnya, Marquez hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-12, hasil yang jauh dari harapannya untuk bisa naik podium di Sepang. Usai balapan, Marquez mengungkapkan perasaannya mengenai kejadian ini. "Saya sangat kecewa karena berada di posisi yang bagus, dan tiba-tiba kehilangan semuanya. Tapi, saya merasa saya harus mencoba melanjutkan balapan, meskipun itu sangat sulit. Ini bukan hasil yang kami inginkan, tetapi saya bangga bisa menyelesaikan balapan dan mengamankan beberapa poin," ucap Marquez dengan nada penuh kekecewaan. Di media sosial, para penggemar juga memberikan dukungan penuh untuk Marquez. Banyak yang memuji keberanian dan kegigihannya untuk tetap melanjutkan balapan, meski ia tahu bahwa posisinya jauh dari podium. Dukungan ini menunjukkan betapa besar respek para penggemar terhadap seorang pembalap yang tidak pernah menyerah, bahkan dalam kondisi terberat sekalipun. Insiden yang dialami Marquez di Sepang ini menjadi pelajaran penting bagi tim Gresini Racing untuk terus memperbaiki performa teknis dan persiapan mereka. Meski Desmosedisi GP23 yang dikendarai Marquez sudah dikenal tangguh, insiden seperti ini memaksa tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala teknis yang mungkin muncul di tengah balapan. Meski insiden di Sepang menjadi kekecewaan besar bagi Marquez, sang pembalap asal Spanyol ini tidak kehilangan motivasi untuk terus berjuang. Dengan mental baja yang telah terbukti di berbagai kejuaraan sebelumnya, Marquez yakin bahwa masih ada peluang besar untuk meraih hasil baik di sisa musim 2024.
Marquez menegaskan bahwa ia dan tim Gresini Racing akan melakukan segala cara untuk bangkit di balapan-balapan selanjutnya. Ia bertekad untuk kembali memberikan performa terbaik dan meraih podium di sirkuit yang tersisa. Semangat ini juga disambut oleh para penggemar, yang berharap dapat melihat Marquez kembali bersaing di posisi teratas. Kami masih punya beberapa balapan lagi. Saya dan tim akan terus bekerja keras, dan saya yakin kami bisa mencapai hasil yang lebih baik. Terima kasih untuk semua dukungan dari penggemar. Saya tidak akan menyerah, pungkas Marquez penuh optimisme. MotoGP Malaysia di Sepang, memberikan pengingat yang nyata akan ketatnya persaingan di dunia balap motor. Tidak ada yang pasti, bahkan bagi pembalap sekelas Marc Marquez yang sudah berulang kali menunjukkan kehebatannya. Insiden ini mengajarkan bahwa konsistensi dan ketahanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam setiap balapan. Dengan segala dukungan dari tim, penggemar, serta tekad yang kuat, Marquez siap menghadapi tantangan berikutnya di MotoGP. Harapan besar ada pada dirinya untuk kembali menunjukkan performa gemilang dan meraih posisi teratas di setiap balapan, menjadikan MotoGP sebagai musim yang penuh harapan dan perjuangan. Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah berhasil menyaingi kecepatan Desmosedici GP24 di MotoGP Malaysia, sirkuit Sepang. Aksi ini bahkan menimbulkan kecurigaan dari bos Prima Pramac Racing, Gino Borsoy, yang merasa heran melihat Marquez mampu mengimbangi kecepatan motor yang lebih baru, Desmosedici GP24, meski dirinya hanya menggunakan Desmosedici GP23, motor edisi tahun sebelumnya. Dalam balapan tersebut, Marquez memulai start dari posisi 5, sementara posisi pertama dan kedua ditempati oleh Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Begitu lampu start padam, persaingan ketat antara Bagnaia dan Martin langsung dimulai. Kedua pembalap ini bertarung sengit demi memperebutkan posisi terdepan sejak awal balapan, hingga saling menyalip dalam 3 laps pertama tanpa memberi satu sama lain banyak ruang. Persaingan yang sangat intens antara Bagnaia dan Martin bahkan membuat Bagnaia mencatatkan waktu tercepat dalam 3 laps berturut-turut, menunjukkan bahwa keduanya berada dalam kecepatan yang sangat tinggi. Di tengah persaingan ketat itu, Marc Marquez yang berada di posisi ketiga sejak awal balapan berhasil mengikuti ritme mereka, dan menempel ketat di belakang dua pembalap tersebut. Ia nyaris ikut bersaing dalam perebutan posisi pertama, bahkan dengan motornya yang lebih tua dari GP24 yang dipakai Bagnaia dan Martin. Hal ini mengundang rasa kagum sekaligus curiga dari Gino Borsoy, yang tidak menyangka Marquez dapat mempertahankan kecepatan dan mengikuti dua pembalap di depannya. Menurutnya, dari segi spesifikasi, Desmosedici GP24 memiliki banyak keunggulan dibandingkan GP23. Memang, Marc adalah pembalap yang hebat, tetapi pembalap kami sedang memacu dalam kecepatan maksimal untuk berebut posisi pertama dengan Bagnaia. Namun, Marc tetap berada di belakang mereka, nyaris ikut dalam pertarungan itu, ujar Gino Borsoy. Baginya, situasi ini cukup mencemaskan, terutama karena tim Prima Pramac sedang berfokus pada usaha meraih gelar juara musim ini. Kehadiran Marquez di belakang Martin dan Bagnaia dengan kecepatan tinggi membuatnya merasa terancam. Borsoy menjelaskan bahwa Marquez bukan sekadar lawan biasa, meskipun pesaing terdekat Martin untuk gelar juara adalah Bagnaia. Namun, Marquez tetap menjadi ancaman bagi mereka karena kemampuannya yang konsisten mengimbangi kecepatan tinggi GP24, meskipun hanya mengendarai GP23. Ya, kami berfokus untuk meraih gelar juara musim ini. Meski pesaing terdekat kami adalah Bagnaia, kehadiran Marc tetap menjadi ancaman besar bagi kami, tutup Gino Borsoy. Balapan di Sepang pada akhirnya dimenangkan oleh Francesco Bagnaia, sementara Jorge Martin harus puas di posisi kedua. Namun, sayangnya, Marquez tidak dapat mempertahankan posisinya di podium. Di pertengahan balapan, tepatnya di tikungan ke-15, ia mengalami kecelakaan akibat kehilangan cengkeraman pada ban depan, yang membuatnya terjatuh. Setelah insiden itu, ia masih mencoba melanjutkan balapan dengan perjuangan keras, tetapi posisinya turun drastis. Marquez harus merelakan posisi ketiga kepada Enea Bastianini karena motornya mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut, sehingga kesulitan untuk mempertahankan performa. Akhirnya, Marquez harus puas finish di posisi ke-12.
Hasil balapan ini menunjukkan bahwa, meski Marquez tidak berhasil naik podium, ia tetap menjadi ancaman nyata bagi pembalap lain, terutama bagi Martin, dan Bagnaia yang sedang berebut gelar juara dunia musim ini. Aksi Marquez di Sepang semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu pembalap yang tetap berbahaya, meskipun tidak menggunakan motor dengan spesifikasi terbaru. Marc Marquez crash saat berada di posisi 3 MotoGP Malaysia. Berjuang kembali ke lintasan dan akhiri balapan di posisi 12, bos Ducati lakukan investigasi ulang dugaan sabotase. Perjuangan Marc Marquez di MotoGP Malaysia berakhir dengan dramatis namun penuh ketegangan. Pembalap andalan Gresini Racing ini harus menerima kenyataan pahit ketika berada di posisi ketiga pada balapan penuh tantangan tersebut. Marquez mengalami kecelakaan yang membuatnya terlempar dari podium, dan terjatuh ke gravel. Meski demikian, sang juara dunia 8 kali itu menunjukkan ketangguhannya dengan mencoba menegakkan kembali Desmosedici GP23 miliknya, dan melanjutkan balapan, meskipun pada akhirnya hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi 12. Insiden ini kembali memunculkan spekulasi terkait kemungkinan adanya masalah teknis yang mengganggu performa motor Desmosedici GP23 milik Marquez. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang merasa heran dengan kejadian ini, memutuskan untuk mengadakan investigasi ulang, bahkan mempertimbangkan kemungkinan adanya sabotase yang telah lama menjadi isu di pedok. MotoGP Malaysia di Sepang International Circuit, memang dikenal sebagai sirkuit yang menuntut ketahanan fisik, dan teknik yang tinggi. Dalam kondisi yang tidak menentu, Marquez mampu menunjukkan penampilan impresif di awal balapan dan berhasil menembus posisi 3 besar, memberikan tekanan pada dua pembalap terdepan. Balapan di MotoGP Malaysia kali ini juga berlangsung dengan intensitas tinggi, dengan Marquez menunjukkan gaya balap agresifnya, melibas setiap tikungan dengan penuh presisi. Namun, di tengah balapan yang penuh persaingan ketat tersebut, Marquez tiba-tiba kehilangan keseimbangan pada Desmosedici GP23-nya di tikungan ke-15. Ban depan motornya tampak kehilangan cengkraman, menyebabkan low set yang membuat Marquez dan motornya ke area gravel. Insiden ini langsung menghentikan langkahnya menuju podium dan membuat seluruh tim Gresini Racing terkejut. Marquez, yang dikenal dengan tekad pantang menyerah, segera berusaha menegakkan kembali motornya. Meski terlihat kesulitan, ia berhasil kembali ke lintasan dengan kondisi motor yang tidak lagi prima. Namun, usahanya untuk kembali merangsek ke posisi depan terganjal oleh kerusakan yang membuat performa motor tidak maksimal, sehingga ia hanya bisa mengakhiri balapan di posisi ke-12. Keputusan untuk tetap bertarung menunjukkan mental juara dari seorang Marquez, yang meskipun berada dalam kondisi sulit, tetap berjuang untuk menyelesaikan balapan dan mengamankan beberapa poin penting. Dalam wawancara usai balapan, Marquez mengungkapkan perasaan campur aduknya tentang kejadian ini. Ini adalah balapan yang sulit. Saya merasa kecewa karena berada di posisi yang bagus, dan kemudian terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun, sebagai pembalap, tugas saya adalah melanjutkan balapan dan menyelesaikan tugas saya, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa insiden ini akan menjadi pelajaran bagi dirinya dan tim untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan setiap detail teknis motor. Setelah kejadian ini, Gigi Dall'Igna, bos Ducati, memutuskan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap insiden yang menimpa Marquez. Dall'Igna merasa heran mengapa Desmosedici GP23 yang biasanya handal dalam berbagai kondisi, tiba-tiba mengalami masalah yang mengakibatkan Marquez terjatuh. Situasi ini semakin diperparah dengan rumor yang beredar mengenai dugaan sabotase yang sudah beberapa kali mencuat di pedok MotoGP. Dall'Igna mengungkapkan rasa prihatinnya atas insiden yang menimpa Marquez, dan mengatakan bahwa pihaknya akan mengumpulkan semua data dan informasi terkait kondisi teknis Desmosedici GP23 pada saat insiden terjadi. Kami akan meneliti setiap aspek teknis motor untuk memastikan bahwa tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi performa motor. Jika memang ada unsur sabotase, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, itu tutur Dall'Igna. Ducati, yang dikenal memiliki standar teknis tinggi dan pengawasan ketat terhadap performa motor mereka, merasa bahwa kejadian ini harus diteliti dengan seksama. Selain itu, beberapa tim teknis Gresini Racing juga mengungkapkan keheranan mereka atas masalah teknis yang menimpa Marquez, mengingat bahwa motor tersebut telah melalui berbagai pengecekan sebelum balapan dimulai. Bagi Marquez, musim 2024 bersama Gresini Racing merupakan kesempatan untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya. Setelah beberapa kali mencetak hasil gemilang, ia bertekad untuk konsisten di posisi depan dan memberikan hasil terbaik bagi timnya. Namun, insiden di Malaysia kali ini menjadi tantangan besar yang harus ia hadapi.
Dengan posisi 12 yang diraih, Marquez kini harus berjuang lebih keras untuk tetap kompetitif di sisa musim ini. Tekad Marquez untuk bangkit juga diiringi oleh dukungan penuh dari tim Gresini Racing dan para penggemarnya. Meski gagal meraih podium di Malaysia, dedikasinya untuk melanjutkan balapan dan menyelesaikan setiap lap menunjukkan semangat juang yang tidak mudah patah. Hal ini membuat Marquez semakin dihormati sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman dan berani di lintasan MotoGP. Insiden yang menimpa Marquez ini menjadi pelajaran berharga bagi Gresini Racing untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kondisi teknis Desmosediksi GP23. Dengan adanya investigasi ulang dari Ducati, diharapkan seluruh tim dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Keamanan teknis menjadi fokus utama, terutama dalam persaingan ketat di kelas utama seperti MotoGP, di mana setiap detik sangat berarti. Setelah insiden ini, Marquez kini bersiap menghadapi balapan berikutnya dengan penuh tekad. Meskipun gagal meraih hasil yang memuaskan di Malaysia, ia berkomitmen untuk bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit-sirkuit selanjutnya. Dengan dukungan tim, serta investigasi yang dilakukan untuk memastikan kondisi teknis Desmosediksi GP23, Marquez berharap dapat mengembalikan kepercayaan dirinya dan meraih hasil terbaik di sisa musim ini. Bagi para penggemar, perjuangan Marquez di MotoGP Malaysia menunjukkan betapa gigihnya sang pembalap dalam menghadapi setiap tantangan. Mereka berharap Marquez dapat segera bangkit dan kembali meramaikan persaingan papan atas MotoGP. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari timnya, Marquez siap menghadapi tantangan berikutnya, bertekad untuk terus menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas di setiap balapan. Marquez menutup dengan pernyataan singkat, "Saya tidak akan menyerah. Ini adalah bagian dari balapan, dan saya berjanji akan kembali lebih kuat." Terima kasih untuk semua dukungan dari penggemar dan tim. Kita akan kembali ke posisi terdepan. Marc Marquez, pembalap tim Gresini, meraih podium kedua dalam balapan sprint MotoGP Malaysia yang berlangsung di sirkuit Sepang. Podium ini ia dedikasikan untuk masyarakat Valencia yang sedang menghadapi cobaan berat akibat bencana banjir bandang. Dalam balapan yang digelar pada Sabtu siang, waktu Indonesia Barat, Marquez start dari posisi kelima dan segera melesat ke rombongan depan, bersaing ketat dengan pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, serta Jorge Martin dari tim Pramac Racing. Balapan ini berlangsung sengit, terutama di awal ketika Marquez berjuang untuk posisi terdepan. Momentum berpihak padanya saat Bagnaia terjatuh di tikungan 9 pada putaran ketiga, yang memberi kesempatan bagi Marquez untuk mempertahankan posisinya di urutan kedua hingga garis finish. Pada akhirnya, Marquez menyelesaikan balapan di belakang Jorge Martin, yang finish sebagai juara. Setelah balapan, Marquez berbagi cerita tentang kunci kesuksesannya di balapan sprint ini. Marquez mengakui bahwa sepanjang akhir pekan, ia menghadapi sejumlah tantangan dan merasa kurang kompetitif. Namun, ia dan timnya terus bekerja keras untuk memperbaiki performa. Menurutnya, rahasia keberhasilannya terletak pada usaha yang konsisten dan kerja keras bersama tim. "Maksudku hanya terus bekerja, dan bekerja. Lalu saat aku punya kesempatan, aku mencoba bekerja lebih keras lagi. Ini satu-satunya cara, dan tim melakukan pekerjaan yang luar biasa," kata Marquez usai balapan. Pembalap bernomor 93 ini juga mengungkapkan bahwa pada hari sebelumnya, ia tidak merasa nyaman dengan motor dan setelannya. Namun, perubahan signifikan yang dicoba saat sesi kualifikasi ternyata berhasil meningkatkan kenyamanannya di atas motor, membuatnya lebih percaya diri untuk balapan. "Kemarin aku tidak mendapatkan perasaan yang bagus. Tapi kami mengambil langkah maju, terutama di sesi kualifikasi dengan setelan baru yang belum pernah kami coba. Ini membuatku lebih nyaman untuk balapan, dan aku rasa aku melakukan pekerjaan yang cukup baik," jelas juara dunia 8 kali ini. Tak hanya berbicara soal balapan, Marquez juga menyampaikan empati dan simpati mendalam kepada warga Valencia yang sedang berjuang pulih dari bencana banjir bandang yang menghancurkan sebagian wilayah. "Rasanya sangat bahagia, dan khususnya karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi untuk saat ini, aku mendedikasikan podium ini untuk seluruh masyarakat di Valencia," ditambah Marquez. Bencana banjir bandang di Valencia, Spanyol, telah menelan banyak korban jiwa, dan mengakibatkan kerusakan besar pada berbagai infrastruktur. Kondisi ini membuat balapan terakhir MotoGP yang rencananya digelar di Valencia pada 15 November, terpaksa dibatalkan. MotoGP tengah mencari venue pengganti untuk memastikan akhir musim tetap berlangsung sesuai jadwal. Dengan kemenangan ini, Marquez tak hanya meraih hasil penting di lintasan, tetapi juga menunjukkan dukungan dan kepedulian terhadap kampung halamannya yang tengah dilanda bencana.
Podium di Sepang menjadi momen yang mengharukan, terutama bagi Marquez dan para pendukungnya, yang melihatnya bukan hanya sebagai seorang pembalap, tetapi juga sebagai sosok yang peduli terhadap sesama. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show